Halo teman-teman, nah kesempatan kali ini sudah berada di atas lambung kapal, tepatnya di Pelabuhan Pelindo 2, yaitu Ciwandan. Nah, Ciwandan masih berlokasi di kawasan Cilegon. Mohon maaf ya, hari ini sedikit kusam pada liputan edisi kali ini, dikarenakan jadi gini teman-teman, dari tadi siang kami langsung menuju ke Merak. Nah, di mana pengalaman tahun lalu saat Pelabuhan Merak sudah lengang, H-1 ataupun H-2, Pelindo 2 dari Ciwandan ini sudah mengalihkan ke Merak. Namun kesempatan kali ini sesuatu yang berbeda. Saya sudah jauh-jauh dari Tangerang menuju ke Merak, ternyata di sana zonk. Alhasil harus merubah rute, tiket online-nya harus pindah ke Ciwandan. Untuk teman-teman yang masih di kawasan Tangerang sekitarnya, salam apa, salam sehat. Pada kesempatan video kali ini meliput nih aktivitas liburan ya, tentunya liburan di mana Friend Official akan melakukan perjalanan menuju ke Lampung. Nanti dari Ciwandan akan merapat ke Bakahuni Lampung. Bagaimana keseruan kami pada kesempatan kali ini? Kita eksplor nih bagaimana sih armada kapal yang digunakan. Ikutin terus, simak keseruan dari Friend Official liburan ke Lampung kali ini. Oke teman-teman. Oke teman-teman, kita eksplor ya. Kita eksplor bagaimana sih ASDP persiapannya untuk kawasan Ciwandan. Nah, untuk kawasan Ciwandan sendiri masih beralamatkan dekat Cilegon ya, kawasan Cilegon. Nah, jadi seperti inilah keseruan aktivitas dari beberapa kru ataupun ABK. Ya. Jadi kapal yang kami naiki pada kesempatan kali ini yaitu Trimas Fadila ya. Trimas Fadila. Coba tengok, sebenarnya di sini ada orang yang kita kenal. Tuh. Ada Mas Reddy ya, beserta keluarga tercinta. Oke, kita explore kapal ini. Trimas Fadila. Ini beberapa kendaraan yang akan bersandar di kawasan Bakauheni, tepatnya di Sumatera bagian selatan di Lampung ya. Ini untuk roda 2 didominasi banyak banget plat BE teman-teman, ada B, BE ya, ada A juga. Nah, jadi keseruan H-1 pada kesempatan momen Lebaran tahun 2024 ini sangat meriah teman-teman ya. Doakan semua penumpang, sahabat-sahabat kerabat kita yang sedang melakukan perjalanan diberikan kesehatan, keselamatan sampai tujuan. Oke, setelah kita eksplor bagian roda 2-nya, setelah roda 2-nya, coba apa sih yang ada dalam kapal Trimas Fadila pada kesempatan kali ini. Nah, coba kita eksplor bagian ruangan yang lain teman-teman. Nah, di sini ada sanitasi untuk kamar kecilnya. Kita eksplor lagi bagian depan, ada apa nih? Nah, untuk teman-teman yang ingin santai sejenak, rebahan, di sini tersedia juga tikar. Nah, di sini ada AC-nya teman-teman. Apa nih produknya? Dari ini ya. Nah, ini sudah mendominasi, ada brand-brand yang lain nanti akan merapat nih. Oke. Jadi ini saudara-saudara kita sudah berada di atas kapal. Ada yang sedang santai merehatkan badannya. Nah, itu ada beberapa rombongan yang baru saja hadir teman-teman. Jadi saudara-saudara kita yang dari rantau akan menyeberang ke Pulau Sumatera. Karena hari ini H-1 masih diberlakukan untuk kawasan dermaga Pelindo 2 ini untuk mendominasi angkutan roda 2-nya. Nah, itu masih naik nanti teman-teman, akan menuju ke dimana kita siaran yang pertama tadi. Oke, kita kapal Trimas Fadilanya masih bagus banget teman-teman, masih bagus catnya. Seperti ini suasananya. Oke. Setelah kita di bagian buritan dari kapal ya, Trimas Fadila ini, untuk aktivitas kapalnya masih gantian bersandar. Di sana ada beberapa kapal yang akan merapat ke Ciwandan ini teman-teman ya. Setelah tadi dari kiri kita sampai depan, kita akan bagaimana sih view-nya untuk di depan, coba teman-teman mungkin penasaran ya. Dadah. Coba kita geser ke yang lain ya. Oke. Setelah tadi kiri, nah di sini kita teman-teman saksikan ya momen mudik
2024 ini di H-1 masih didominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4 lebih banyak mendominasi untuk kawasan Pelabuhan Merak. Nah, di sini banyak saudara kita yang rebahan karena begitu kelelahan perjalanan dari Jakarta ataupun Jabodetabek yang akan menuju ke Sumatera. Nah, kita lanjut, kita akan naik ke atas. Apa aja sih fasilitas yang tersedia di bagian atas dari Trimas Fadila ini, teman-teman? Untuk view-nya seperti ini. Oke, ini di atas teman-teman ya. Teman bisa lihat view-nya. Oke. Fasilitas apa aja sih yang ada di bagian atas ini, teman-teman? Ada beberapa ruangan AC, dilengkapi ruangan AC. Cuman tidak sedikit dan banyak saudara-saudara kita yang lebih memilih untuk meneduh ataupun istirahat sejenak di bagian kanan kiri daripada Trimas Fadila ini. Namun tidak dipungkiri banyak juga yang menggunakan fasilitas daripada kapal Trimas Fadila, yaitu ruangan ber-AC-nya. Nah, nanti kita explore ruangan AC. Nah, kita pengen lihat dulu fasilitas sanitasi untuk kamar mandi, toilet pria maupun wanita juga ada. Nah, dan untuk teman-teman yang sedang tidak berpuasa, dilengkapi juga ada beberapa saudara kita yang berjualan. Ada kopi ataupun pop mie-nya. Dari mana Kang aslinya, Kang? Dari Bandung ya? Bandungnya Bandung mana, Kang? Di itu Cimahi. Udah berapa lama Kang jualan, Kang? Udah lama. Dari tahun berapa? 2009. Di sini tinggal di Merak. Oh, di Merak ya. Oke, teman-teman. Atas nama siapa Kang namanya, Kang? Heri. Oh ya, jadi teman-teman, ini saudara kita Mas Heri yang berjualan di kawasan Ciwandan. Sehari-hari aktivitas di sini atau nanti bergeser ke Merak, Kang? Ya, kalau di sini udah habis berarti pindah ke Merak. Jadi keterangan dari saudara kita Mas Heri, kalau di sini sudah nggak begitu aktivitasnya rame, bergeser ke Merak ya. Oke, terima kasih Kang Heri ya, sehat selalu. Oke. Jadi demikian tadi perbincangan kami dari salah satu pengusaha yang melakukan jualan di atas kapal ya, teman-teman ya. Di atas kapal Trimas Fadila ini. Nah, kemungkinan untuk H+1 dan seterusnya Trimas Fadila ataupun armada yang lain akan berkurang ya, karena nanti akan aktivitasnya digeser ke kawasan Merak. Di sini juga ada musola. Nah, di sini ada musola, ada tempat wudhu ya, teman-teman ya. Yang ingin melakukan ibadah sholat, di sini ada tempat wudhunya, tersedia toilet. Jadi sangat rekomen untuk teman-teman yang ingin melakukan perjalanan ya. Nah, apa sih armadanya? Nah, armadanya Trimas Trisakti lalu Lautan Mas ya, atau Trimas Fadila. Coba kita, apakah kita diizinkan masuk? Coba. Kalau di bagian AC ini saya sedikit silent ya, karena takutnya mengganggu beberapa teman-teman ataupun saudara kita yang melakukan istirahat. Kalau di sini kurang lebih nih suhunya 27 atau 28, karena di sini ruangan ber-AC. Ya, 27 ataupun 28 temperaturnya di dalam ruangan ini sangat nyaman. Nah, ini sangat nyaman teman-teman ya. Nah, cuman kenapa yang di bagian AC ini kok tidak banyak? Lebih banyak di bagian sisi kanan kiri dan menggunakan alas tikar. Itu tentunya pilihan untuk teman-teman, nggak usah ragu, nggak usah sungkan, bisa melakukan perjalanan ke arah Lampung dan nanti H+1 tentunya akan bertolak yang dari Lampung, dari Sumatera akan kembali ke Pulau Jawa, akan memenuhi dermaga Merak, Bakauheni, juga Ciwandan dan lainnya. Jadi fasilitasnya sangat lengkap, ada musola, ada kantin, ada ruangan non AC ataupun yang ber-AC, teman-teman. Oke, setelah kita lihat ruangan yang ber-AC, nah di sini ada ruangan khusus untuk kru, tim ataupun ABK. Kita nggak boleh masuk karena itu udah batasan area internal dari ABK, teman-teman. Oke, kita geser yang lain lagi, supaya teman-teman nggak penasaran nih, yang dari Jawa ataupun dari Jabodetabek ingin nyebrang ke Lampung itu aksesnya seperti apa ya. Tentunya dari Jakarta menuju ke Merak, lalu beli tiket online. Onlinenya bisa melalui aplikasi ataupun offline di tempat dermaga terdekat.
Jadi teman-teman bisa langsung beli. Saya kaget teman, ternyata di sini ada AC. Nah, AC-nya ya dingin. Oke, di sini juga tersedia kantin. Ada beberapa makanan menu yang nanti teman-teman bisa beli, bisa dinikmatin dan disajikan di kantin kapal Trimas Fadila ini, teman-teman. Coba sih geser mana lagi ya yang harus kita explore? Harus kita explore mungkin. Nah, tadi ada yang minta bagian lantai bawah. Oke, saya akan turun. Ini di sini tangganya sangat curam. Yang punya putra-putri ya, harap didampingin karena di sini tangganya sangat curam. Harus waspada dan hati-hati, lindungi putra-putri Anda sedang dalam perjalanan ataupun berwisata. Nah, terus jangan lupa barang bawaannya, hati-hati copet dan sebagainya, tetap waspada, jangan terlena dengan suasana liburan ataupun mudik. Waspada copet dan sebagainya, hati-hati, jangan lengah yang tertidur, hati-hati, awas copet dan sebagainya. Jangan sampai barang tertinggal ataupun terlelap tidur, barangnya dibawa ataupun diambil oleh saudara terdekat yang kita anggap kenal, padahal itu sesungguhnya itu adalah copet. Hati-hati teman-teman ya, harus hati-hati copet. Hati-hati copet saat berada di kawasan kapal ataupun tempat keramaian. Dan sedikit informasi juga tambahan untuk teman-teman yang ingin menuju ke Sumatera, pastikan untuk tiketnya jangan memasuki gate ataupun gerbang pelabuhan baru memikirkan untuk tiket, namun antisipasi terlebih dahulu, tiketnya bisa dipersiapkan lebih awal. Nah, kita coba kita turun bagian armada truk ya, kita turun. Tambahan informasi juga bagi pelaku perjalanan, jangan berada di area jangkar. Ini akan saya lewat, ini pun saya ngeri sedap. Takutnya jangkar itu putus dan itu bisa potensi insiden. Di sini ada truk ya, ada armada truk. Ada armada truk ini sampai diberikan tambahan untuk safety supaya apabila ada limbung kapalnya ini tidak terjadi truk ini oleng ataupun roboh ke kiri ataupun ke kanan. Teman-teman, ini ada armada yang dari Sumatera habis bongkar dari Cakung dan ini kondisinya kosong. Ini kondisinya kosong. Di saat momen mudik itu lebih diutamakan untuk kendaraan yang membawa logistik ataupun bahan baku makanan. Ini yang baru datang ya. Ini baru datang, nanti akan diarahkan ke atas. Nah, coba kita akan bergeser ke kawasan dekat pintunya. Nah, ini baru datang nih teman-teman. Ini baru datang saudara-saudara kita. Harap hati-hati. Kita secara ofisial membantu mengarahkan untuk bisa menuju lantai atas. Ini armada yang bersiap akan naik ya, akan masuk ke dalam kapal. Coba sebentar. Ini armada yang akan masuk ke dalam kapal nih teman-teman. Bawa apa bang? Paket JNE. Dari mana mau ke mana? Mau ke Palembang. Oke, sehat selalu ya bang ya. Oke teman-teman, jadi ada bawa paket JNE. Ini dari Jabodetabek ya, akan menuju ke Sumatera. Nah, akan menuju ke Palembang teman-teman. Ini akan menuju ke Palembang. Ini akan menuju ke Palembang. Masih roda 2 mendominasi. Nah, ini sedang menunggu proses mengatur penumpang ya teman-teman ya. Ini roda 2-nya sedang diatur naik lagi. Kendaraan pribadi juga masih ada ya. Nah, kapalnya dari besi, Mas Yusin, kalau bisa ngapung ya, itu tentunya sudah ada bagiannya ya, yang sudah memikirkan bagaimana kapal ini bisa ngapung nih.
dengan besi, beban yang begitu berat ya. Nah, ini Trimas Fadila. Dan kalau di sini teman-teman hati-hati karena ini jangkar bisa potensi putus dan itu bisa melilit ataupun kita bisa terkena hempas daripada tali jangkar ini. Nah, kalau ini sedikit teduh, jadi ini aman teman-teman ya. Nah, untuk baling-baling kapalnya ada di mana? Nah, baling-baling kapalnya ada di sini. Nanti saat maju mundur dia akan tuh di situ kan ada gambarnya baling-balingnya di sini. Ini akan naik teman-teman ya. Nah, ini akan naik. Ini sedang proses loading ya. Ini naik teman-teman kapalnya. Kita kalau freon berofisial itu dikasih akses teman-teman ya. Dikasih akses untuk liput. Nah, jadi seperti ini. Ini samping sisi kirinya, mungkin yang belum tahu nih. Tuh, cuman banyak tiramnya ya kapalnya ya. Nah, itu banyak ikan teman-teman. Saya udah nggak sabar pengen mancing. Ya. Setelah kita dari belakang coba kita merapat ke depan. Cuman kita lewat bawah, lewat luar. Ini. Kita lewat luar teman-teman. Coba kita lihat sampingnya nih. Kita lihat bagian samping. Pada air ya, ini air sanitasi dari limbah dari kamar mandi. Ya, limbah kamar mandi ini langsung dibuang ke laut, teman-teman. Tapi mohon maaf, tapi limbahnya ini air dari cuci tangan, air wudhu itu teman-teman ya, bukan air limbah yang lainnya, sehingga itu tidak akan mencemari laut. Jadi aman. Nah, ini udah nyampe ujung teman-teman. Saya sudah sampai ujung dan kita sudah sampai ujung. Kita sudah menyaksikan sampai ujung teman-teman. Coba, ini jembatannya ekstrim. Salah melangkah saya akan tercebur berserta kamera. Cuman hati-hati. Nah, aman teman-teman. Oke. Ini di sini ada jangkarnya. Ini jangkar kapalnya yang berfungsi di mana saat urgent kapal berlabuh tengah laut, namun durasi waktu yang lama ini si jangkar akan diturunkan dan dia akan ngendap di lumpur ataupun bagian dasar laut. Nah, sehingga kapal akan mudah berhenti dan tidak terbawa arus lebih jauh. Tapi kalau gelombang dan arus bawahnya kencang, ini jangkar masih ada beberapa potensi itu tetap hanyut ya, tetap hanyut terbawa oleh arus. Nah, saya akan kembali lagi menuju dari view dari samping. Nah, coba kita lihat dari samping. Ini kapalnya saya belum tanya tadi datanya dari ABK, dari kru berapa sih panjang dan lebar serta tinggi ini kapal. Nah, kalau saya aja ngitungnya dari depan sampai belakang sana ya, itu truk tronton trailer lah ya, yang trailer yang jumbo itu, ini bisa 1, 2, 3, 4, 5. Ini bisa 5 tronton membentuk horizontal ya. Ini tronton bisa masuk saat parkir di dalam membentuk horizontal. Nah, seperti ini nih suasananya ya, ataupun pemandangan di pelabuhan Ciwandan Cilegon. Kalau ada yang nanya di atas itu yang kayak yang bulat-bulat itu kayak kue lupis kayak donat berjejer itu apa Mas Yusin? Nah, baik. Itu adalah penyelamat di mana saat kita tidak berharap, namun apabila terjadi insiden itu akan dilontarkan ke laut dengan hempasan yang tekanan tinggi, itu dia akan terbuka secara otomatis. Isinya apa? Yaitu dia bentuknya sekoci ataupun karet bermacam-macam jenisnya. Nah, jadi itu nanti akan dilontarkan ke bawah dan nanti beberapa penumpang bisa naik, itu nanti mengembang dengan sendirinya. Nah, jadi akan terisi oleh angin. Misalkan bentuknya seperti tenda, dia akan berbentuk tenda, ataupun seperti
kolam renang bulat gitu ya, dia akan berbentuk secara otomatis. Nah, kalau yang di depan ada oranye itu sekoci teman-teman ya. Teman-teman udah nggak asing lagi ya, itu sekoci di mana saat urgent mungkin ya, kapalnya di tengah laut mati mesin, cuman belum ada pertolongan sementara lautnya teduh, tim bisa menggunakan, kru bisa menggunakan sekoci itu diturunkan ke dasar, atau bukan ke dasar tapi ke permukaan air, dan itu bisa berfungsi. Itu sudah didesain saat terjadi goncangan itu tidak limbung ataupun terbalik teman-teman. Saat terbalik nanti akan kembali lagi seperti semula. Itu sudah didesain, sekoci ini sudah aman. Jadi sebagai penyelamat saat insiden itu sudah sangat presisi untuk tingkat keamanannya teman-teman. Dan kapalnya di sini ini ada jalur-jalur drain, jalur hidran, ada jalur untuk kelistrikan ya yang di atas ini. Coba saya akan kembali ke bagian atas lagi teman-teman. Dan ini tangganya ini bisa naik turun. Nah, saat di kendaraan sudah naik ke atas, ini tangga bisa dilipat, akan sejajar sama rata dengan yang lainnya, sehingga di bawah ini nanti bisa diisi oleh kendaraan yang lain teman-teman. Seperti itu. Ini beberapa tim atau kru ABK sedang santai ya. Setelah beberapa sang ABK-nya udah oleng teman-teman. ABK-nya udah oleng. Udah emosi, udah pusing. Nah, inilah saat melayani beberapa masyarakat, saudara-saudara kita ini nggak bisa mudik teman-teman. Nah, ini karena dedikasi perjuangan mereka nih. Ini luar biasa nih teman-teman ya. Ini yang baru datang juga. Ini ada beberapa oleh-oleh yang akan dibawa untuk keluarga, ya. Tuku pilus nang omai Cipung. Rela nggak pulang untuk melayani beberapa penumpang. Demi kalian yang mudik, Pak. Tuh, demi kalian yang mudik. Tuh. Luar biasa perjuangan dedikasi dari ABK kapal ya, Trimas Fadila ini. Ini bisa diarahkan untuk di dalam sana ya, ataupun keluar. Di luar di bagian depan. Ini beberapa ABK tuh sudah lelah teman-teman ya. Perjuangan beberapa hari belakangan ini, momen mudik tuh yang sangat tinggi ya. Arus mudiknya sangat tinggi. Untuk mengatur padatnya jumlah pemudik itu terkadang tim-tim saudara-saudara kita tuh lelahan. Kadang diuji dengan emosi ya. Asli dari mana, Pak? Saya Bakauheni. Bakauheni ya. Udah berapa lama tugas di ASDP? Bukan SDP, Maksudnya Trimas ya. Oh, ini langsung ke ABK-nya ya berarti ya? Iya. Oke, udah berapa tahun, Bang? 8 tahun. 8 tahun. Asli dari Bakau. 8 tahun. Trimas ini bersandarnya di Ciwandan atau di Merak nanti kalau sudah ini aktif? Bakau nanti. Oh, di Bakau? Iya. Oke, di Bakau. Dermaga 4. Dermaga 4. Dalam sehari, Bang, melayani berapa rute nih? Bisa 8 kali. 8 kali. Itu hari normal. Dari normal. Kalau momen mudik lebaran 4 kali, paling banyak 6 kali. Oh, 6 kali. Justru Iya. lebih ini ya. Lebih berkurang. Iya, karena ya banyak kapal yang jalan jadi. Oh, banyak kapal yang jalan. Iya. Siap. Apa sih kesan-kesannya untuk momen mudik tahun 2024 ini, Bang? Waduh, agak kacau sini kayaknya, Mas. Kacau. Apa Iya. sih yang bisa disampaikan kacaunya apa nih? Dalam bentuk apa? Kayaknya dari pihak SDP-nya kurang siap kayaknya. Dari pihak SDP Menurut kurang saya. sigap, menurut ya. Nah, sebenarnya bukan hanya menurut Bang siapa namanya? Fredo. Bang Frido. Ini sebenarnya bukan statement Bang Frido aja sih, tapi banyak banget beberapa komentar netizen ataupun pemudik itu mengeluhkan hal yang sama. Ketidaksiapan dari ASDP untuk mengurus ataupun proses mudik tahun 2024 ini gitu. Apa nih harapan ke depan? Kendaraannya juga makin banyak. Makin banyak. Nah, itu teman-teman. Ya, Jadi harapan ke depan itu kalau bisa pelabuhan itu dibuka makin banyak, ditambah lagi. ditambah lagi. Soalnya kita kan kapalnya ini banyak. Kapalnya banyak, pelabuhannya cuma itu aja. Iya. Sementara Kalau- mobil terus nambah. Ya, kendaraan bertambah. Ya, kalau tahun kemarin masih terkondisi lah. Kondisi ya. Iya. Ya, karena tahun kemarin tuh bagus sih sebenarnya.
konsep pengaturannya tidak semacet Hamin 4 kemarin ya. Iya. Hamin 4, Hamin 5 kemarin chaos banget tuh di Merak itu ya. Kasihan banget. Saya liputan di sana tuh chaos banget tuh di Merak Iya. gitu. Harapannya apa lagi Bang kira-kira Bang untuk tahun depan? Apa ya, bingung ini. Gak apa-apa, santai aja. Siapa tahu nanti terhubung oleh aparatur pemerintah yang bisa memenuhi permintaan dari teman-teman, Ya. mungkin perwakilan. Harapannya Itulah apa? ya, dibuka pelabuhan tambahan lagi lah gitu. Pelabuhan tambahan. Iya, diperbanyak. Gitu. Biar kasihan ini juga kemarin perjalanan sampai 6 jam. Sampai 6 jam ya? Iya, ngantri. Oh, ngantri 6 jam. Ya, soalnya kita yang dari sini kan ditaruh di 4. Ditaruh di Bakau dermaga 4, yang dermaga 4 Merak ditaruh di 4 juga. Oh Jadi gitu. ganti-gantian. Tapi Ayo. ada yang nanya nih kemarin video saya. Kalau kita naik dari Ciwandan, turunnya nanti di mana di Sumateranya? Jadi Bakau Tetap di Bakau ya, bukan Sama. dipanjang ya? Ada yang dipanjang cuma satu kapal tapi. Oh, cuma satu Tapi kapal. udah nggak jalan lagi udah. Udah nggak kembali jalan. lagi. Lebih aktif tetap sama di Bakau. Gitu. Ada nggak Bang kejadian unik mungkin yang menggelitik, bikin ketawa di momen mudik ini? Kejadian apa kemarin? Kemarin sih katanya ada yang istrinya ketinggalan. Istrinya ketinggalan. Iya. Jadi ceritanya gimana tuh Bang kemarin ketinggalannya? Ya, saya ngeliat di media sosial juga sih. Media sosial. Iya. Di pelabuhan sini. Dari Merak ke Bakau. Dari Merak ke Ya, Bakau. dermaga 6 itu. Dermaga 6. Suaminya belum naik kapal. Istrinya ya? Pokoknya istrinya udah di depan kapal, udah turun nyariin suaminya, katanya Oh ditinggalin. gitu, ditinggalin. Iya. Iya, iya. Itu sekelumit kisah kocak ya. Kalau ada kejadian apa lagi Bang? Mungkin orang emosi atau gimana Wah, kejadian lain? banyak, ada yang sampai ribut kemarin. Ribut gimana Bang? Ributnya siapa Bang? Atur-atur namanya kan dari bawah panas naik ke kapal, diteriak-teriakin sama orang kapal juga capek gitu kan ya. Iya, Cekcok lah gitu. cekcok ya. Iya. Namanya protes, chaos itu wajar teman-teman, tapi jangan sampai baku hantam. Nah, karena saudara-saudara kita ini, contohnya Bang Fredo ini dan teman-teman yang lain itu sudah berjuang sedemikian rupa mendedikasikan untuk pelayanan teman-teman supaya bisa nyebrang Sumatera, namun kadang disalahpahamin, wah nggak becus nih kerjanya. Bukan seperti itu Bang ya, karena begitu over ya, di hari yang sama kadang pemudik itu pikirannya, oh kita berangkat hari ini aja nih biar nggak macet, ternyata Ini numpuk di sini. rela nggak lebaran ini. Ini saya termasuk yang dekat itu, ada yang dari Banyuwangi, dari Aceh, dari Palembang, dari Bandung, kawan-kawan. Saya paling dekat. Teman-teman Dari Aceh ini 2 orang ini. Oh, dari Aceh ya? Ya, ini dari Banyuwangi. Oh, dari Banyuwangi yang punya Jawa Timur ya? Iya. Oh. Lalu Palembang, Bandung. Dari Palembang, dari Bandung juga? Iya. Dari Bandung. Jadi Santero Nusantara teman-teman ada di atas kapal ini bertugas. Dan apalagi nih cerita-cerita yang lain mungkin Bang Fredo? Apa ya? Saya kebanyakan tidur sih kemarin. Tidur ya, gitu. Upload tidur, Upload tidur, Capek. gitu ya. Iya. Oke, siap. Terima kasih Bang Fredo, Iya. saya doakan dan teman-teman penonton semoga Bang Fredo dan tim yang lain diberikan kesehatan dan ditambahkan kesabarannya saat menangani proses ataupun arus mudik seperti ini ya Bang ya. Nanti harus balik nanti. Arus balik nanti ya. Waduh ya. Siap. Nah, biasanya arus balik itu lebih mana Bang? Lebih chaos arus balik atau arus mudik kira-kira? Menurut Saya pengalaman yang lalu-lalu. Sampai harus balik malah, soalnya sana sini muat. Sana sini muat. Iya, ini kan kadang dari bakaunya kosongan, bisa istirahat kita. Oh gitu. Tapi saat arus balik didominasi kedua arah ya. Iya. Wah, siap. Oke. Adalah tambahan lagi buat yang lain apa Bang kira-kira? Keluh kesahnya mungkin? Aduh, Apa? cukup lah udah. Cukup ya. Oke Bang Fredo, saya doakan sehat selalu ya. Iya. Beserta tim diberikan kesehatan. Panjang sabarnya, tentunya diberikan kesehatan selalu, sukses. Amin. Setelah tadi Mas Fredo, di samping kita sudah ada saudara kita yang ganteng dari Jawa Timur, Banyuwangi nih. Ya. Dengan Mas siapa Mas? Habis, Mas. Mas Hafiz. Untuk Al-Qur'annya sudah tahfiz belum Mas? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah ya, belum ya. Oke Mas Hafiz dari Jawa Timur, Banyuwangi ya? Ya, Banyuwanginya mana Mas? kota, Banyuwangi kota. Banyuwangi kota. Kalau dulu saya pernah di Banyuwangi itu di Pantai Blibis Mas. Pantai Blibis Banyuwangi. Daerah selatan. Rogo Jampi. Ya. Nah, saya dulu pernah kerja di sana. Itu perakitan AC kapal juga. Nah, Mas Hafiz sudah berapa lama sih bergabung di armada kapal Trimas Fadila ini? Kurang lebih 7 tahun. Kurang lebih 7 tahun. Oke, untuk di sini tinggalnya di mana Mas Hafiz? Di kapal sini. Di kapal. Ya. Jadi untuk ruang suka dukanya di atas kapal juga ya? Di atas kapal. Oke, mau nanya nih, kesan yang tidak mengenakan mungkin apa nih selama momen arus mudik tahun ini? Apa? Cerita-cerita yang kurang mengenakan mungkin apa? Banyak nggak kena diaturnya. Susah diatur. Susah diatur. Oke.
Padahal di atas kapal ini sudah ada otoritas yang harus ditaatin ya. Yang harus diikutin kan orang kapalnya, biar Iya. enak keluar masuknya, nanti diaturnya gimana. Tapi orang-orang agak susah. Agak susah. Lebih dominan emosi ya kadang ya. Gitu. Wajar kalau emosi. Emosi ya. Dan mudah-mudahan Bang Hafiz selalu ditambahkan kesabarannya ya untuk mengatur keadaan seperti itu. Dan teman-teman, saudara kita nih Bang Hafiz juga teman-teman yang lain itu, kita harusnya mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan dedikasi teman-teman saudara kita ini, sehingga arus proses bersandarnya kapal dan berlabuh serta berlayar itu berkat kerjasama dari kontribusi dari teman-teman kita ini. Mas Hafiz, ada cerita gokil ataupun cerita unik selama musim arus mudik ini apa kemarin? Kalau saya baru datang cuti, belum tahu Mas ya. Kurang lebih 2 hari saya baru datang cuti. Kalau cerita unik mudik belum Mas. Belum ada. Mungkin nanti harus balik. Harus balik ya. Oke, jadi Baru datang. ini lelahnya sebenarnya belum ada apa-apa karena nanti akan lebih lelah saat selesai arus balik. Balik ya. Oke, gitu. Harus balik. Harapannya apa nih untuk kita bukan bicara kapalnya, tapi kita bicara dari ASDP-nya nih. Apa nih harapannya Bang? Kira-kira Kalau SDP, kritik serta sarannya mungkin? kalau SDP-nya kurang aja sih ya. Cuma agak ditingkatkan lagi pelayanannya. Ditingkatkan lagi Ya, pelayanannya. juga sama perusahaan kitanya, tiket udah naik, gajinya belum naik. Oh iya teman-teman, harga tiket sudah naik tapi gajinya belum naik. 4 Nih, kali gajinya belum naik. buat badan BUMN ataupun perorangan, PT ataupun CV ya nih, keluh kesah dari Mas Hafiz nih, bosku. Nah, tiketnya udah naik, kenapa nih teman-teman gajinya belum naikin nih? Aduh, ini bahaya nih. Ada ya. Nah, oke. Mas Hafiz, tenang, nanti dapat tambahan pesangon, nggak akan dipecat, tenang. Ya, buka-bukaan aja. Buka-bukaan. Ini kita terbuka di media, kita nggak usah, untuk teman-teman penonton jangan gampang ini ya, provokasi ini, kita sekedar guyonan aja. Apalagi nih Mas harapannya mungkin. Harapannya ya semoga kedepannya nanti pas arus balik penumpang-penumpang sama pengguna jasa ini agak bisa lebih diatur dan Lebih diatur. aturan orang kapal ya. Oke, nah kita berharap mudah-mudahan generasi penerus untuk teman-teman pemuda ataupun yang sedang berkendara, demikian tadi keluh kesah dari saudara-saudara kita, karena bagaimanapun saudara-saudara ini adalah saudara-saudara kita yang senantiasa berkolaborasi untuk mengatur ya arus mudik ataupun arus balik momen mudik tahun 2024 ini. Oke, Mas Hafiz, terima kasih banyak ya atas waktunya. Saya udahakan sehat selalu beserta tim dan gajinya segera naik ya. Sehat selalu Mas Hafiz. Setelah tadi kita wawancara dengan saudara-saudara kita ABK, dan sekarang kita lihat ya suasana semakin sore. Armada dari Trimas Fadila ini sudah dipenuhi oleh kendaraan roda 2 yang mendominasi pemudik dari rantau ataupun akan berkunjung silaturahmi ke sana saudaranya yang berada di Pulau Sumatera. Dan kita doakan semua saudara-saudara kita, kerabat kita ini selalu senantiasa diberikan kesehatan, selamat sampai tujuan, dan berbahagia di momen mudik ataupun lebaran tahun 2024 ini teman-teman ya. Nah, liputan langsung dari kawasan Ciwandan, Kabupaten Cilegon ya. Semoga ini bisa menambah referensi ataupun edukasi serta wawasan ya untuk bagi pemudik. Dan jangan lupa, sekali lagi saya himbau, awas copetnya ya, awas copet, jangan sampai terlena, Anda terlelap sehingga nanti barang bawaan Anda, dompet, HP terlelap, tidur sehingga hilang. Hati-hati, kode dari saya copet, hati-hati teman-teman ya. Copetnya hati-hati, jangan sampai Anda terlelap, tidur sehingga barang bawaan Anda hilang. Oke, saya akan edit video dan istirahat di tempat ini ya teman-teman ya. Ini di ruang kelas eksekutif. Saya penuhnya ini sambil ada yang rebahan. Saya cukup di kursi ini dan akan edit video dan disajikan kepada teman-teman pemirsa semuanya.